Shalom, selamat malam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, selalu bersemangat, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah menolong dan menyertai kami di sepanjang hari ini. Terima kasih untuk hikmat, sukacita, damai sejahtera yang Tuhan limpahkan, dan segala berkat kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah berikan. Pada saat ini kembali kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan agar kami mengerti dan taat untuk melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Bilangan pasal 6 ayat 22 sampai 27. Tertulis demikian. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka." Saudara yang dikasihi Tuhan, dari seluruh negara anggota PBB, ada 28 negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Mereka tidak mengakui negara Israel dan tidak mau memiliki hubungan dengan Israel. Bahkan sebagian ada yang mengutuk bangsa Israel. Tapi pada kenyataannya hubungan secara sembunyi-sembunyi tetap ada. Ada banyak orang yang tidak suka dan bahkan benci terhadap bangsa Israel. Bahkan mereka ingin bangsa Israel tidak ada di dalam peta dunia. Tapi bagaimanapun juga, Israel adalah sebuah negara dan bangsa yang tetap ada sampai hari ini karena kesetiaan Tuhan. Eksistensi mereka menunjukkan setidaknya 3 hal. Pertama adalah bahwa Tuhan setia pada janjinya. Yang kedua, firman Tuhan dapat dipercaya. Dan yang ketiga, kita dapat mengandalkan Tuhan. Dalam Bilangan 6 ayat 22 sampai 27 ini tertulis firman Tuhan yang memerintahkan Musa untuk menyuruh Harun dan anak-anaknya mengucapkan berkat bagi bangsa Israel, bukan kutuk. Dan ucapan berkat itu berbunyi, "Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera." Janji berkat ini bukan hanya berlaku bagi bangsa Israel secara lahiriah saja, tapi terutama bagi kita semua yang percaya. Karena oleh iman kepada Kristus, kita menjadi umat pilihan Tuhan. Dalam Galatia 3 ayat 29 tertulis, "Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah." Kita yang percaya adalah Israel rohani, bangsa yang kudus, umat pilihan dan umat kepunyaan Allah sendiri. Dan janji berkat ini tertuju bagi kita juga. Dan itu sebabnya kita dapat bersukacita dan bersyukur karena kita hidup bukan dalam kutuk, tapi kita hidup dalam janji berkat Tuhan. Ada beberapa hal yang terkandung dalam janji Tuhan bagi kita. Yang pertama adalah janji berkat. Ini berbicara tentang berkat dan pemeliharaan Tuhan atas kita dalam hidup di bumi ini dan juga dalam kekekalan. Di dalam janji Tuhan ini, kita tidak perlu merasa khawatir akan berbagai soal-soal kebutuhan kita. Di tengah padang gurun sekalipun, Tuhan dapat menyatakan mujizat pemeliharaannya. Kita akan terus diberkati dan berbuah lebat seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang kedua adalah janji perlindungan. Tuhan melindungi kita, baik jasmani dan rohani.
Oleh kuasanya kita dijauhkan dari segala kuasa iblis dan juga dari segala mara bahaya. Dalam Mazmur 121 ayat yang ke-8 tertulis, Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Ini berbicara tentang perlindungan Tuhan dimanapun kita berada. Dalam perjalanan, kemanapun kita pergi, Tuhan selalu melindungi. Yang ketiga, janji kasih karunia. Tuhan memberikan kepada kita anugerah pengampunan, penebusan, keselamatan, dan kehidupan yang kekal melalui karya pengorbanannya di atas salib. Dan yang keempat, janji damai sejahtera. Kita dapat menjalani hidup ini dengan tenang dan penuh sukacita, serta kekuatan dalam pimpinan Roh Kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersyukur karena janji Tuhan berlaku atas kita semua. Tuhan setia dan dapat kita andalkan. Janjinya pasti dipenuhi dalam kehidupan kita, karena Tuhan mengasihi kita dan Tuhan tidak pernah ingkar kepada janjinya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang memberikan kami kekuatan dan sukacita. Kami berterima kasih untuk janji berkat, janji perlindungan, janji kasih karunia, dan janji damai sejahtera yang Tuhan sediakan bagi setiap kami yang percaya. Sungguh Engkau adalah Tuhan kami yang baik, Bapa yang setia, yang selalu menolong dan menopang kami. Keberadaan kami sampai hari ini semua adalah karena kasih karunia dan kesetiaan Tuhan. Kami percaya kehidupan kami akan selalu penuh dengan berkat dan perlindungan Tuhan, dan kami masuk dalam kasih karunia demi kasih karunia, serta mengalami limpah damai sejahtera yang dari Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk janji-janji-Mu ya Tuhan. Kembali di malam hari ini kami mohon berkat perlindungan-Mu atas setiap kami. Dalam istirahat kami di malam hari ini, lingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Kami bawa kepadamu setiap permohonan doa dan pergumulan kami masing-masing secara pribadi, agar Tuhan menolong dan melawat kami, menyatakan kuasa mujizat-Mu bagi kami. Kami percaya kami alami kemenangan, kami alami jawaban Tuhan, kami alami mujizat-Mu dalam hidup kami. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Lawatlah ya Tuhan dengan kasih dan rahmat-Mu. Curahkan roh-Mu ya Tuhan atas setiap bangsa, agar setiap orang mengalami pengenalan yang benar akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami akan dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, dan pimpin kami untuk selalu berjalan dalam kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.